Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan resume materi awal sampai akhir perkuliahan. Langsung saja, materi yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau suatu negara dengan penduduk negara lain atau dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat perorangan antara individu dengan pemerintah suatu negara atau dengan negara lain. Rumitnya perdagangan internasional disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang ketiga, antara negara terdapat perbedaan mata uang, taksiran, atau timbangan. Yang terakhir adalah sumber daya alam yang berbeda. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, saling mendapat pertukaran teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjalin persahabatan, dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat menambah jumlah dan kualitas barang, dan yang terakhir meningkatkan penyebaran sumber daya alam. Materi selanjutnya adalah untung rugi praktik dumping dalam perdagangan internasional. Dumping merupakan praktik menjual barang ke pasar internasional dengan harga yang lebih murah dari harga pasar di dalam negeri. Praktik dumping dinilai sebagai bentuk persaingan tidak sehat karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang menjadi tempat terjadinya praktik penjualan curang. Praktik dumping merusak pasar atau merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Keuntungan praktik dumping yang pertama, memenuhi kebutuhan akan produk atau komoditas antar negara-negara, dapat memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, menambah pendapatan devisa ke negara eksportir. Kemudian kerugian praktik dumping. Pertama, merusak tatanan harga produk sejenis. Yang kedua, menumbangkan produk-produk produsen dalam maupun luar negeri. Kemudian yang terakhir, eksportir terancam bangkrut. Selanjutnya, materi tentang kebijakan bilateral. Kebijakan bilateral adalah kebijakan yang melibatkan dua belah pihak atau kebijakan antara dua negara, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun budaya, dan lain-lain. Yang pertama, bidang ekonomi. Negara melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dibungkiri bahwa ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Contohnya dalam perdagangan ekspor-impor. Kedua, bidang politik. Kerjasama bilateral juga banyak bergerak dalam bidang politik. Bidang politik sangat erat kaitannya dengan pemerintah. Yang kedua, bidang militer. Banyak negara melakukan kerjasama di bidang ini seperti melengkapi persenjataan dan pelatihan tentara. Tujuannya adalah membentuk kekuatan militer. Kemudian bidang teknologi. Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang. Selanjutnya itu tujuan kerjasama bilateral. Yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Kedua, untuk memperoleh barang kebutuhan yang tidak diproduksi di negara lain. Kemudian ketiga, untuk memperoleh investor. Dan keempat, untuk memajukan perekonomian negara. Adapun manfaat kerjasama bilateral, yang pertama, menambah keuntungan negara. Kemudian yang kedua, memasarkan produk dalam negeri. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu geopolitik Indonesia. Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografis dan politik. Geografis mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Geografis bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah hubungan internasional dari sudut pandang ruang geosentrik. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu yang pertama keadaan geografis, politik, dan strategis, hubungan timbal balik antara politik dan geografis, serta unsur kebijaksanaan. Materi selanjutnya itu saham-saham internasional. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah nilai rata-rata dari semua saham di Indonesia.
Tetapi poin angka yang ditampilkan tidak hanya sekadar untuk diketahui sejauh mana level tinggi atau terendahnya fungsi indeks saham gabungan. Yang pertama, untuk mengukur kinerja pertumbuhan saham di Indonesia. Kedua, di Indonesia semakin tumbuh nilainya akan menambahkan bahwa harga rata-rata saham meningkat dan makin besar pula market cap-nya. Yang kedua, untuk mengetahui arah pergerakan saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Dengan mengetahui pergerakan apakah sudah downtrend atau uptrend, maka kita bisa mengetahui pasar sedang lesu atau tidak. Kemudian yang terakhir, sebagai dasar pertimbangan bagi para trader saham untuk mengambil keputusan transaksi apakah pembeli atau penjual saham yang ia pegang. Selanjutnya, materi tentang IMF dan Bank Dunia. IMF atau Dana Moneter Internasional bertujuan yang pertama, mendorong kerjasama internasional dan menstabilitaskan keuangan. Kedua, memfasilitasi perdagangan internasional. Ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan serta penerapan tenaga kerja yang tinggi. Kemudian yang terakhir, mengurangi kemiskinan di dunia. Bank Dunia bertujuan untuk menyediakan pinjaman kepada program untuk penyediaan modal kepada negara berkembang. Yang kedua, seluruh keputusan Bank Dunia harus diarahkan untuk investasi luar negeri. Kemudian yang terakhir, mengurangi kemiskinan. OPEC, tujuan dibentuknya OPEC yaitu yang pertama, untuk menentang penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan yang besar. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia. Kemudian yang terakhir, mengatur jumlah produksi atau suplai minyak mentah dengan kesepakatan negara-negara pengekspor minyak. APEC, tujuan dibentuknya APEC untuk meningkatkan tujuan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik di bidang perdagangan dan investasi. ASEAN, tujuan dibentuknya ASEAN yang pertama, mengumpulkan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan. Kemudian yang terakhir, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Uni Eropa, tujuan dibentuknya Uni Eropa untuk memperoleh pengaruh dan kekuatan kolektif yang lebih besar. Materi selanjutnya yaitu devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, terdiri dari valuta asing yaitu mata uang yang diakui oleh seluruh dunia. Pengaruh tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri untuk menekan pengangguran di Indonesia. Kemudian pandangan internasional mengenai sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang rendah yang dipengaruhi oleh kualitas bagaimana pendidikan yang rendah di negara Indonesia. Itu saja resume dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.